Ini yang menurutku masih banyak miskom juga di antara orang-orang teman-teman kita di luar sana. Banyak yang menganggap nanti masalah Palestina ini akan selesai di meja diplomatik PBB. Masalah Palestina ini akan selesai ketika Imam Mahdi pun muncul gitu. Atau sosok superhero siapa yang nanti akan membebaskan mereka semua. Tapi aku lihat kayak nggak ada satu gerakan pun yang untuk menyiapkan semua orang ini menjadi generasi itu loh. Itu tepat. Karena kalau cuma ngayal, aku juga bisa ngayal. Tau nggak ngayalanku apa? Apa? Aku punya Gundam. Aku ngayalanku aku jadi Iron Man. Iya, aku udah pakai kaos Gundam. Iya. Aku punya Gundam. Terus antum ketika punya Gundam ngapain? Aku bawa ke sana. Bawa ke sana. Terus antum flexing. Bukan. Gitu kan ya. Terus aku aja yang lain Gundamnya. Lah kan kalau Gundam ini kan, kalau Gundam kan punya senjata banyak tuh. Ya. Nah itu bisa masuk pemusnahan massal tuh. Oh, antum military aid dengan Gundam. Iya. Kalau cuma ngayal, itu kan sama kayak orang ngayal PBB bisa membebaskan Palestina. Itu ngayal banget berarti ya? Lah itu lebih bagus hayalanku lah. Iya, lebih make sense. Aku lebih yakin Gundam yang membebaskan Palestina daripada PBB. Betul. Karena PBB yang melahirkan Israel. Iya. Benar. Iya kan? Gundam nggak pernah melahirkan Israel. Iya, dia melahirkan wibu. Nggak ada tuh ya. Dia robot nggak bisa melahirkan bro. Ya, bisa aja. Wibu-wibu itu anak Gundam. Iya. Gua anak Gundam. Artinya kan kita bukan hanya berhayal. Iya. Tapi yang paling bagus adalah tadi kita tidak berhenti. Kita ingat ya, kita awali dengan pertanyaan. Kenapa ketika melihat semua ini, kenapa sih orang-orang tuh akhirnya berharap pada pemimpin? Ya. Nah itu kan pertanyaan awal kita nih. Ya. Nah maka kita tuh akhiri dengan satu pembahasan. Apa itu? Bahwasanya berharap pada pemimpin itu bagus, harus. Tapi kita juga tidak hanya berharap pada pemimpin, tapi kita membantu agar kita itu punya pemimpin yang sesuai dengan spek kita. Nah itu dia tuh. Dan tidak hanya pemimpinnya sesuai dengan spek kita, tapi kita juga bantu agar pemimpin kita tuh memiliki sistem yang nanti akan bisa membebaskan Palestina. Nah itu. Kita tuh ya berarti butuh banget edukasi orang tentang sosok pemimpin ideal tuh gimana. Karena jujur ya, aku tuh rada sedih dan prihatin saking kosongnya role model seorang pemimpin. Ya. Aku asal joget aja bisa jadi pemimpin kayaknya. Benar. Padahal aku nggak cocok role pemimpin ini. Iya, dan antum nggak bisa joget kan? Antum kan bisa. sakit pinggang. Iya, aku serap kejepit. Makanya nggak jadi presiden. Makanya kebetulan di sini ada orang Solo. Wah, mari kita tanya orang Solo seperti orang apa Solo pemimpin dan sistemnya yang bisa membebaskan Palestina, Mas. Anda kan sebagai orang Solo sangat pintar memimpin, Mas. Kalau kita lihat dari kesejarahan tadi yang diungkap, itu kan Palestina lepas karena lepasnya persatuan. Oke. Ya kan? Karena lepasnya ukhuwah, maka dia bisa diambil alih waktu di perang salib itu, dan kemudian bisa diambil alih kembali ketika ada persatuan kan, ada ukhuwah. Berarti bukan pemimpin persatuan nih. Pertama itu, jadi melahirkan sebuah sistem atau yang pro persatuan. Iya, yang pro persatuan. Dan persatuannya ini adalah persatuan yang sifatnya lintas. Tidak hanya sektoral, tidak hanya sektoral, hanya di satu wilayah gitu ya. Kalau kita menilik sejarah tadi kan itu disatukan. Bukan hanya Damaskus gitu ya. Jadi antar wilayah. Yang kemudian memang harus ada pemimpinnya dong. Karena sistem sebaik apapun kalau nggak ada pemimpinnya ya dia nggak bisa kerja, nggak bisa bekerja. Nah, pemimpinnya adalah pemimpin yang tadi spek yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Berarti kayak Umar. Seperti Umar bin Khattab, seperti Nuruddin Zangki, seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian spek pemimpin yang bisa mempertahankan dengan sepenuh jiwa dan raga seperti Abdul Hamid. Dua. Jadi modelnya kayak gitu. Tinggal kita pelajari secara lebih detail. Ini Abdul Hamid II ini kayak gimana sih? Salahuddin Al-Ayyubi ini kayak gimana sih? Nuruddin Zangki itu kayak gimana? Umar bin Khattab itu seperti apa? Nah, itu kemudian nanti ketemu tuh jawabannya. Kira-kira di Ngefas ada jawabannya nggak, Bro? Ada. Kebetulan awal tahun buka pendaftaran pas sama ngeslem. Kelas apa itu? Kelas kepemimpinan atau gimana? Ada di sesi dakwah, Ada. Apa tuh di sesi dakwah? Enggak, tapi tadi yang disampaikan Ustaz itu. Itu kan sebenarnya kan nggak pakai dalil nakli itu. Itu kan cuma pakai akli kan? Logika. Dimana logika ini lucunya pernah aku temukan di satu video YouTube. Judulnya Economical Hitman tuh yang ada di materi juga. Economical Hitman, The Economic Hitman. Iya.
Iya, di Economic Hitman. Iya, Economic Hitman. Gue bilang juga iya. Pokoknya intinya ada Hitman. Nah, di Hitman. Yeah. Nah, di video itu, di ending videonya itu dia ngomong. Ini kan udah pasti non muslim nih. Yeah. Entah apalah yang jelas orang kafir nih. Namanya John Perkins. Nah, John Perkins. Dia bilang bahwa kita tidak akan pernah bisa membuat bumi ini sebagai tempat tinggal kita kecuali kita berpikir bahwa perdamaian itu harus dijaga satu bumi. Oke. Bahwa persatuan itu harus dibangun satu bumi. Kita tidak bisa berharap bahwa ada sekelompok orang yang menyatukan kecuali semua orang berpikir untuk bersatu. Nah, di situ aku mikir, iya ini secara logika benar. Pertanyaannya, mungkin atau tidak satu bumi ini manusia bersatu tanpa ada keseragaman pola pikir? Nah, pertanyaannya, kalau tidak mungkin, berarti harus ada kesepakatan pemikiran. Harus ada visi yang sama, harus ada tuntunan yang sama. Pertanyaannya, mungkin tidak pemikiran itu akan diterima ketika datangnya dari satu kelompok. Tidak. Nggak make sense. Kita akan ngomong, loh kok pemikirannya dari kamu? Aku kan juga bisa berhak dong punya pemikiran. Kenapa nggak pemikiranku yang diterima? Nanti kemudian ketika yang ini diambil, loh yang sana protes lagi, yang sini protes lagi. Maka di situ logika berikutnya dari kalimat Ustadz Hussein adalah mungkin tidak bahwa seluruh pemikiran ini harus datang dari yang menciptakan manusia. Gitu jadi. Pemikiran apakah itu? Tapi melalui tafsir siapa? Kalau tafsir kami atau tafsir Anda masih akan ada. Berarti pembahasannya nanti lari kepada pertanyaan paling dasar. Sebetulnya pencipta kita ini siapa? Dan karena disitulah kita tahu bahwa urgensi menentukan pencipta kita itu adalah salah satunya adalah untuk menyatukan manusia yang dia ciptakan. Benar. Sehingga diskusinya itu tidak berujung pada akar dan dari batang sama ranting, tapi dari akarnya. Aku bisa jawab sih. Tadi jadi tadi kalau saya dikatakan begini, itu tafsirnya siapa? Jadi ini coba kita simulasi ya. Andaikan pada hari-hari ini ini yang terakhir itu Ismail Haniah wafat. Ada nggak sih orang-orang Muslim yang nggak sedih? Ada. Bahkan bersyukur. Yaitu adalah orang-orang yang sebenarnya aku juga meragukan ya. Kok bisa ada orang Muslim nggak sedih itu maksudnya? Tapi hampir semua orang-orang kita lihat sedih. Dan kalau andaikan Hamas kemarin bilang, andaikan Islam itu taruhlah sudah tegak. Terus kemudian orang-orang dari Hamas bilang begini, boleh nggak kalau aku yang menjadi pemimpin kalian? Kira-kira jawaban orang-orang apa? Silakan. Kalian yang paling berhak atas seluruh perjuangan yang telah kalian lalui. Paham ya? Artinya ada namanya pemikiran kolektif. Ide ini harus datangnya daripada Allah. Tafsiran manapun tentang persatuan tadi, tentang kekuatan yang nanti akan diwujudkan, tentang sebuah negeri dan pemimpinnya yang bisa kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Walaupun kita sudah pernah dengar dulu namanya Nuruddin, kita pernah dengar dulu namanya Salahuddin, kita sudah pernah dengar dulu namanya adalah Umar bin Khattab. Tapi pemikiran kolektif ini harus merupakan pemikiran yang diyakini oleh sebagian besar orang Muslim. Mau dari kelompok manapun yang mendakwahkannya, tapi pemikiran kolektif. Benar, aku sepakat karena yang di John Perkins Economic Hitman itu, dia tuh kan ngomongin secara umum manusia ya, humanity. Maka mau itu Israel, mau itu Amerika, mau itu Palestina, kita harus melihat sesama sebagai manusia. Dia bilang gitu ya. Itu kan karena perbedaannya sangat jauh nih. Perspektifnya Amerika mungkin tidak akan Israel tidak akan pernah menganggap Palestina itu sebagai human, bahkan human animal dia menganggap ya. Kita kan perspektifnya sesama Muslim nih. Kalau sesama Muslim masih nggak bisa bersatu atas pemikiran yang berbeda-beda, minimal kenapa kita tidak bersatu atas common enemy yang sama? Itu yang aku pengen ngomong tadi. Itu setidaknya kan ada dua kan, common enemy and common goals. Bener. Kalau common goals kita beda. Begini dah, kalian kalau tahu Avengers itu common goalsnya beda-beda. Sebelum ada Thanos, Avengers itu berantem sendiri. Makanya ada Civil War. Mereka nggak ada musuh bersama, akhirnya perang mereka sendiri kan. Sebagaimana Iron Man menyalahkan mazhabnya Captain America, Captain America menyalahkan mazhabnya Iron Man gitu kan. Munculnya Thanos membuat mereka melupakan semua perbedaan karena itu. Punya common enemy. Kita lupakan dulu perbedaan kita. Ini planet kita mau hancur nih sama si Thanos. Nah, kenapa kaum muslimin? Bentar ya bro, gua tahu pengajian kita beda. Cuma kita nih bisa nggak nyantai dulu nih, musuh nih udah kalau nggak hancur nih tanah suci kita misal gitu ya. Nah itu tuh belum muncul. Sesimpel itu loh. Kalau menurutku sih yang disampaikan Rizko itu pernah terjadi loh di Indonesia. Apa tuh? Ya maksudnya pas Belanda ya? Bukan. PKI? Enggak, jauh. Baru kemarin kok. Indonesia darurat? Enggak, sebelumnya. Sepak bola. Aku jelasin aja ya.
Jadi kita sengaja kok. Tahun 98 ketika semua orang itu sudah jumut sama Orde Baru. Itu kan semuanya bersatu karena ada common enemy. Iya kan, mau mahasiswa, mau politisi, mau cendekiawan, mau pengusaha, mau semuanya, mereka semua bersatu. Pertanyaannya, tapi kalau common enemy doang yang menggerakkan, ternyata setelah ujungnya runtuh, kita ribut sendiri. Karena common goalsnya nggak ada. Kita nggak punya common goals. Jadi dua ini harus komplit. Karena kalau berarti yang Rizko tadi sampaikan itu hanya akan efektif untuk minimal gerak Israel, minimal gerak. Tetapi nggak sampai pada tujuan perdamaian persatuan dunia. Nah itu. Artinya gini, kalau aku melihat kalau kayak Avengers ya, mereka sudah ada common goalsnya. Tapi mereka waktu itu juga belum ada, nggak ada common enemy, tapi nggak ada common goalsnya. Benar. Karena setelah mereka ngancurin Thanos, common enemy-nya mereka juga pisah-pisah lagi. Artinya mereka balik-balik lagi kehidupannya masing-masing. Tapi setidaknya mereka sudah punya common enemy. Kita punya common enemy, tapi belum bisa nyatuin. Nah itu maksudnya minimal banget. Minimal kan harus nyatuin kan. Tapi masih ada PR juga. Apa tuh? Apakah Israel tuh betul-betul menjadi common enemy kita? Masih banyak yang mendukung bahkan. Masalahnya kan di situ. Kalau aku lihat kalau orang-orang Muslim normal ya Mas ya jangan yang gila lah Mas. Jangan yang gila kayak yang sering muncul itulah ya. Tapi yang normal sih aku pikir pasti mereka semua nggak seneng. Cuman problemnya adalah bagaimana cara berjuangnya. Ini belum padu. Dan setelah ini apa yang harus dilakukan ini juga belum padu. Maka itu yang menjadi kesulitan bagi orang-orang zaman dulu juga untuk meniti jalan itu. Iya sih. Nah makanya kita bersabar di titik itu. Maka kita udah mulai tadi kan ya. Kenapa kita protes ke pemimpin? Karena kita pengen pemimpin itu benar-benar pemimpin. Benar. Nah, bagaimana memunculkan pemimpin ini harus kita bantu. Setidaknya dengan menyiapkan tadi seperti apa sistem-sistemnya. Dan tadi udah dipungkasin sama Pak Haji. Pak Haji bilang bahwasanya tidak mungkin sistem ini berjalan kalau setiap kepala orang itu tidak memiliki minimal pemikiran yang sama. Berarti jihad yang paling besar sekarang adalah jihad di sini nih. Nyatuin pemikiran. Betul. Nyatuin pemikiran, mungkin hati juga Betul. Minimal kita harus bisa legowo, harus ikhlas ketika kita harus bersatu dengan orang atau kelompok yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita. Karena menurutku problemnya kadang ego dan bako ini nggak beres-beres nih. Benar. Enak aja, dia kan dalilnya nggak kuat, tapi kenapa harus ngikutin dia? Maksudnya bisa nggak sih legowo dikit aja dulu, lepaskan dulu semua seragam kita, lepaskan semua dulu nama organisasi kita. Jadi manusia muslim dulu untuk menyatukan Palestina. Padahal bisa secara syariat itu kita diajarin 5 kali sehari loh. Ya kalau kita sholat tuh kan kita nggak mungkin nanya ini sekelompok atau enggak. Ya masalahnya ada yang nanya ini masjid sunnah atau tidak. Ada. Imamnya ini bacaannya tidak benar. Imam ini bacaannya tidak bagus, pakai bismillah, tidak sesuai dengan sunnah. Gitu. Lu kan? Iya. Kok gua dulu. Nah artinya gini. Nah justru itu PR sih menurutku. Karena berukhuwah itu perlu kelegowoan. Berukhuwah itu perlu pengorbanan. Because freedom is not free. Jadi minimal setahun terakhir ini dari mulai 7 Oktober sampai mau 7 Oktober lagi ini harusnya itu jadi kayak alasan kuat untuk menentukan ini nih common enemy-nya. Dan aku pengen berpesan ya sebelum Anto ngomong ya. Aku pengen berpesan, tolonglah kalau ada orang-orang yang toksik kayak gitu ya, yang nggak bisa diajak bareng untuk ngomong tentang Palestina, udahlah nggak usah dipaksa untuk bergabung. Nggak usah diajak main lah. Nggak usah dikasih panggung. Dan nggak usah diajak bergabung juga ya. Kalau memang dia nggak mau bersatu atau nggak bisa segala macam. Ya udah bro. Main sendiri lah. Manusia bukan lu doang, gue cari yang lain. Maksudnya udah lu bersatu sama yang lain aja gitu. Kalau nggak bisa diajak main. Tapi maksudku begini, ini untuk jadi pemikiran semua para penonton aja abis ini ya. Kalau seandainya munculnya Israel dengan segala keberingasannya ini aja nggak bisa bikin bersatu, apalagi coba alasan apa? Mau alasan sepak bola kah baru kita mau bersatu bareng-bareng? Atau Dajjal metu lu baru? Dajjal metu, alasan apa lagi gitu maksudnya? Alasan yang sudah krisis ini aja kita nggak mau bersatu, apalagi cuma alasan remeh-temeh gitu kan, mustahil membuat kita bersatu. Maka tolonglah coba berpikir jernih, pakai hati nurani, lepaskan dulu lah ego-ego masing-masing. Aku punya ego, semua punya ego. Tapi ini nih momennya sudah harus mewajibkan kita bersatu, nggak ada lagi reason apapun gitu loh. Kita harus kesampingkan dulu perbedaan-perbedaan kita yang sedikit karena urgensinya ini udah penting banget gitu, Sar. Karena aku pikir gini sih, kita masih bisa ngomong gini karena kita masih punya nyawa. Benar. Di situ tuh enggak. Benar. Jadi apa ya?
egois nggak sih lu sebagai orang muslim? Apa sih yang mau kita jawab di hadapan Allah nanti gitu? Atau Rasul gitu. Misalnya ketika Rasul kemudian nanya kita, apa sih yang menghalangi kamu daripada ngomongin musuh-musuhmu, malah ngomongin saudaramu sendiri? Malah kemudian kamu sibuk ribut sendiri sementara saudaramu tuh diributin orang, kamu nggak ribut kepada orang yang ributin saudaramu itu. Ya kecuali kalau memang kita nggak merasa saudara sih. Artinya aku ingin menutup pembahasan kita ini dengan ya udah, memang inilah hal yang harus kita lakukan. Nggak boleh berhenti ngomong, nggak boleh berhenti untuk ngasih tahu orang. Kalaupun kesel, maka ingat kita jadi kesel itu karena kita nggak punya cara untuk melawan. Melampiaskan lebih tepatnya. Kita kesal karena bingung udah gimana, berharap sini salah nih. Dan insya Allah kita coba untuk ngarahin teman-teman sekalian bagaimana cara melampiaskan ini dengan benar. Gimana, Ustaz? Ya dengan mengkaji Islam. Belajar, edukasi diri. Menginstal pemikiran. Karena masalahnya di sini nih. Benar. Nah, ilangin dulu semua toksiknya ini. Ya. Install pemikiran yang benar. Sehingga nanti besok ketika ada seruan lagi, ketika besok ada ayo bersatu, semua orang bilang sami'na wa ta'na. Gimana caranya tuh? Dan insya Allah teman-teman sekalian, kami minta doanya ya para penonton, karena Yuk Ngaji lagi mempersiapkan sebuah program untuk mengedukasi kalian semua. Nama programnya adalah Roadmap to Baitul Maqdis. Ya. Insya Allah ini adalah kelas berjenjang, sebuah program edukasi tentang pembebasan Palestina dan Baitul Maqdis gitu ya. Dan ini free, tapi yang hanya kami butuhkan dari kalian itu adalah komitmen gitu. Kita nggak mensyaratkan kalian daftarnya harus berbayar atau harus ada umur tertentu segala macam. Everyone boleh ikut, syaratnya komitmen. Karena banyak juga kami temukan kurangnya kesadaran kita tuh adalah komitmen. Daftar, ikut sekali bolos. Gimana mau jadi pembebas Palestina kalau baru belajar kelasnya aja udah bolos-bolosan maksudnya gitu. Ini baru pengorbanan dan komitmen pertama loh. Belum komitmen besok-besok. Belum komitmen nyawa loh. Ini komitmen betul. Waktu dan keluangan aja. Lu cuma disuruh belajar aja masih susah. Iya makanya. Nah makanya nanti insya Allah kita butuh doain semoga proyeknya segera selesai dan akan kami kabarin kalau udah beres. Dan saya berharap ustadz-ustadz di sini semua berharap teman-teman ikut jadi bagian. Kalaupun Palestina tidak bebas di tangan kita, minimal kita punya kontribusi atas kebebasan Palestina nantinya. Ya, gitu kalau andaikan Palestina tidak bebas di tangan kita, minimal tangan kita itu punya kontribusi untuk pembebasan Palestina. Benar Ustadz. Jadi minimal nanti kalau ditanya itu yang Rizko mau ngomongin jadi tadi. Kalaupun Palestina tidak bebas di tangan kita. Oke, aku punya kalimat penutup yang baik. Kalau Palestina tidak bebas di tangan kita, minimal tangan kita. Minimal maksimal. Ada bagian dari jerih payah kita yang merupakan kontribusi bagi pembebasannya kelak insya Allah. Karena yang sampai bukan tangan kita, tapi niat kita. Makanya kita harus memulai dengan turun tangan atas pembebasan Palestina. Anies Baswedan ya antum turun tangan ya. Lebih turun jabatan sih kayaknya gitu. Ada yang lain nggak? Ada quotes yang lain? Tapi turun tangan itu ada sebelum Anies mengatakan kapan itu Mas? Ya itu kan ada di bahasa Indonesia. Udah sih, udah bagus-bagus nih. Oke deh teman-teman sekalian, makasih banyak minimal ada tangan kita. Jangan lupa tangan kalian dipakai untuk klik like and subscribe, komen di bawah sana. Pakai tangan-tangan kalian itu untuk mendukung channel dakwah Yuk Ngaji. Dan siapapun yang nanya bagaimana ini kita menanggapi pemboman dan segala macam, kasih tunjuk. Pakai tangan kalian. Untuk menjadi Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.